saat ini teman-teman belajar ini kan juga tergantung dari motivasi ya, motivasinya bagaimana gitu ya terkait belajar ini. Nah ini penting sekali ya. Pada pertemuan kali ini kita akan diskusikan juga terkait apa sih motivasi ya. Jadi dalam ini sebentar ya, saya buka PPT-nya motivasi. Jadi memang kita hidup ini oleh Allah ini memang diberi namanya motivasi karena ada pada posisi afektif kita, kognitif kita. Nah ini hati dan pikiran kita ini kadang-kadang yang menggerakkan kita dalam bekerja. Dan di sini nggak tahu tiba-tiba kita punya keinginan. Apakah motivasi itu sama dengan keinginan? Ya awalnya motivasi itu timbul dari keinginan, gitu ya. Jadi seseorang misalkan kepingin menjadi seorang manajer, taruhlah seperti itu, menjadi seorang manajer accounting. Nah ini kan keinginan ya, awal jadi keinginan sehingga ini dari keinginan ini akan muncul motivasi untuk ini. Jadi untuk mencapai keinginan, jadi dari keinginan untuk memperkuat keinginan tersebut timbullah namanya motivasi. Nah ini memang dari tataran yang berikutnya ini ini timbulnya motivasi. Jadi keinginan ini yang apa ya sebenarnya dalam diri manusia awal. Nah ini yang menentukan adalah motivasi dan setiap motivasi pada diri seseorang ini tentunya berbeda. Nah karena tiap orang mempunyai motivasi yang berbeda, ya ini perlu kita pelajari, gitu ya. Jadi kalau sama tentunya nggak perlu kita pelajari. Makanya kenapa perilaku organisasi kita membahas terkait dengan motivasi. Jadi ya teman-teman ya. Jadi kalau kita bicara tentang motivasi, ini kita akan mengetahui terkait dengan misalkan Mbak Nanda punya keinginan. Dari awalnya keinginan ya, kemudian timbullah keinginan lebih kuat. Nah, sehingga ini kita sudah punya mengerucut ada kekuatan, kemudian ada arah ya untuk mencapai misalkan menjadi seorang manajer akuntan, kemudian ini ada arahnya sudah jelas. Sehingga dari arah ini akan menunjukkan ke perilaku kita. Ditunjukkan dengan apa? Ketekunan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah ini motivasi ya. Nah jadi ada arah. Jadi pertama kekuatan, jadi keinginan yang kuat. Nah inilah akan pertama. Jadi kombinasi ya, keinginan, kekuatan dari keinginan, kemudian arah dari keinginan tersebut, kemudian ditunjukkan dengan ketekunan untuk mencapai keinginan tersebut. Nah inilah motivasi ya. Jadi kalau kita ini ya, jadi kalau cuma hanya ingin saja, misalkan bercita-cita saja, tapi tidak implementasikan, menjadikan misalkan Mbak Nanda kepingin menjadi seorang akuntan, tapi tidak ditunjukkan dengan belajar yang menunjang keinginan tersebut, ya hanya sebuah mimpi ya. Mimpi itu nggak akan aneh ya. Jadi beda dengan mimpi dengan cita-cita ya. Kalau mimpi itu hanya sekedar mimpi, saya kepingin menjadi akuntan, itu hanya sekilas. Tapi kalau cita-cita beda ya. Cita-cita ini menggambarkan suatu sudah mimpi-mimpi yang terus berulang-ulang. Nah, jadi ketika ditanya cita-citanya apa menjadi seorang akuntan, tanya lagi seorang akuntan. Nah inilah yang disebut. Jadi ada kekuatan. Jadi sehingga dari cita-cita inilah akan mendorong untuk terwujud. Oh ya saya harus untuk mewujudkan cita-cita menjadi seorang akuntan, saya harus belajar jurusan akuntansi, mengambil spesifikasi kompetensi bidang ini, misalkan seperti itu. Inilah yang disebut dengan kekuatan. Tapi kalau nggak ada dorongan kekuatan seperti itu ya sudah nggak ada artinya. Hanya mimpi ya, beda ya. Mimpi dengan cita-cita itu beda ya.
Kalau mimpi itu kita secara tidak sadar, tapi kalau cita-cita kita secara sadar, bedanya seperti itu. Apa Pak beda mimpi dengan cita-cita? Jadi kita keinginan yang terbesit pada diri kita secara sadar itu adalah cita-cita. Tapi keinginan yang terbesit secara tidak sadar adalah mimpi. Jadi kalau ditanya, oh mimpi kamu, ya karena dianggap nggak sadar. Itu aja ya teman-teman, nanti ini ada banyak perdebatan. Apa sih mimpi itu ya? Sering kan dalam kehidupan kita sama teman-teman ditanya, apa sih mimpi itu ya? Jadi seperti itu. Jadi keinginan yang terbesit kita itu enggak ada. Tapi kalau sudah cita-cita, kita sadar. Saya kepingin menjadi seorang akuntan. Saya kepingin menjadi seorang manajer keuangan misalkan seperti ini. Ini adalah cita-cita. Dengan kekuatan ini mungkin kita akan memiliki arah. Jadi kita sudah jelas arahnya. Kuliah ambil jurusan akuntansi di UNU Surabaya. Arahnya sudah jelas. Sehingga apa? Cita-cita ini sudah mempertimbangkan keinginan yang ini sudah menjadi jelas. Oh, tahapan-tahapannya sudah ada. Nah, untuk mencapai tahapan itu, karena sudah menentukan menjadi seorang akuntan dan belajar di bidang tersebut, tentunya harus ada ketekunan, harus tekun. Artinya di sini apa? Sejauh mana teman-teman ini untuk bisa menyelesaikan kuliah di UNU, kemudian sejauh mana nanti dapat bekerja sesuai dengan cita-cita. Karena inilah teman-teman ya, hidup kita harus seperti ini. Jadi harus ada motivasi, karena tanpa motivasi kita nggak akan bisa hidup ya. Kenapa Pak kok tanpa motivasi tidak bisa hidup? Ya kita nggak akan punya arah tujuan kita apa sih gitu ya. Gitu. Jadi motivasi itu yang akan menggerakkan kita semua ya. Tempatnya di mana motivasi? Tempatnya adalah dalam diri kita, dalam jiwa kita. Dari dalam jiwa, dalam diri kita yang kita gerakkan, dalam fisik kita yang bergerak gitu ya. Saya menjadi akuntan, fisik kita berjalan ke kampus, fisik kita belajar. Nah itulah motivasi, mendorong. Gitu ya. Baik teman-teman. Nah ini jadi harus seperti ini. Jadi beberapa teori ini kalau dalam ini kita akan bicara secara teori motivasi secara umum ya. Ada teori motivasi yang oleh Maslow, ada namanya teori hierarki kebutuhan. Kemudian ada teori X dan Y, ada teori dua faktor. Nah ini dicetuskan pada tahun 50-an ya dari para ahli motivasi. Yang kedua ini setelah era 50-an ini ya, berkembangnya teori motivasi saat ini ya. Jadi baik, Maslow ini gini ya, Maslow ini ada 5 kebutuhan Maslow. Ada namanya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar di sini oleh Maslow namanya kebutuhan fisiologi. Jadi kebutuhan dasar kita. Ya, apa kira-kira Mbak kebutuhan dasar kita ini? Kalau menurut Maslow, mungkin Mbak Alivia, kira-kira apa Mbak kebutuhan dasar kita menurut Maslow? Makan, minum, Pak. Makan, minum. Mbak Alivia mengatakan makan, minum. Mungkin Mbak Erika, apa kebutuhan dasar kita? Mbak Erika? Tadi Mbak Alivia mengatakan makan dan minum. Mbak Anggita, apa kebutuhan fisiologis kita? Pak. Kebutuhan apa? Mbak Anggita? Mbak Erika, kebutuhan pokok? Pakaian, Pak. Pakaian. Iya. Pakaian. Mbak Nurul Aini, apa Mbak? Kebutuhan fisiologis. Halo Mbak Nurul, ini sambil ngabsen ya. Sandang, Pak. Apa kebutuhan sandang? Sandang itu sama dengan Mbak Anggita tadi ya, pakaian ya. Iya. Mbak Eka, apa kebutuhan fisiologis? Rumah, Pak, Rumah. Baik, ini sudah betul semua. Jadi kebutuhan
kebutuhan fisiologis tadi ada yang mengatakan sandang, makan, minum, kemudian ada rumah. Jadi kalau kita bicara tentang fisiologis dari dasar diri kita, ini kalau orang Jawa kan mengatakan ada sandang, pangan, dan papan. Sandang artinya pakaian, ya kan? Pangan itu adalah makanan, ya termasuk minuman ya, Mbak Olivia. Kemudian dan papan di sini adalah rumah. Ya, jadi jawaban dari beberapa ini sudah masuk semua. Jadi ada 3 hal. Jadi yang pertama adalah sandang, pangan, dan papan. Jadi orang Jawa menempatkan, apakah ini berurutan, Pak? Betul, harus berurutan. Ya, jadi pertama dulu kebutuhan diri kita adalah pakaian. Ya kok nggak makan? Mungkin nanti Mbak Erika ngomong nggak pakaian. Nggak makanan dulu, Pak. Ya, kebutuhan teman-teman ketika, ya mohon maaf ya, ketika ada bayi yang lahir, itu gimana? Langsung kan sama ibunya dikasih selimut kan, ya kan? Diselimuti dulu, betul enggak? Betul. Nah, artinya apa? Diberi apa? Diberi sandang. Jadi kita bekerja pun cari makan. Kalau nggak pakai pakaian apa? Ya harus pakai pakaian dulu. Nah, setelah berpakaian, baru kita mencari makanan. Nah, setelah kita dapat makanan, baru kita lari mencari tempat perlindungan. Ini 3 hal kebutuhan dasar. Jadi ini menurut Maslow seperti itu. Ada 3 hal ya. Jadi mulai dari pakaian, sandang, pangan, dan papan. Kalau ketiga hal ini sudah terpenuhi, orang akan menginjak pada kebutuhan kedua, yaitu rasa aman. Nah, rasa aman. Nah, pakaiannya sudah punya, akhirnya untuk supaya apa? Supaya terhindar dari rasa dingin, pakai jaket. Nah, sudah bisa membeli jaket. Kemudian supaya rumahnya terhindar dari binatang buas, dikasih pagar. Nah, ini sebenarnya rasa aman. Jadi setelah rasa 3 kebutuhan dasar ini akan menginjak pada kebutuhan kedua adalah rasa aman. Nah ini, jadi ini dari fisiologis dan rasa aman ini adalah merupakan tingkatan kebutuhan ya, yang paling bawah. Baik, paham ya teman-teman ya. Tingkatan ketiga, jadi setelah fisiologis terpenuhi, rasa aman terpenuhi, orang itu akan lari ke kebutuhan sosial. Apa kebutuhan sosial? Ya berinteraksi satu sama lain. Jadi kita ini juga tidak bisa, misalkan Mbak Erika nggak bisa hidup sendiri ya, nggak bisa hidup sendiri karena manusia secara kebutuhannya itu ya kayak gitu. Untuk mencapai itu bagaimana? Jadi ini ada keinginan berpakaian, keinginan untuk cari makan, keinginan punya rumah yang bagus, dan kalau ini sudah terpenuhi semua, orang ini akan memiliki kebutuhan sosial, berinteraksi, ya kan? Makanya kenapa ketika orang Anda punya handphone, ini ada kecenderungan untuk selfie. Untuk apa sih selfie itu? Ya itu tadi kebutuhan sosial. Kenapa? Ya kebutuhan dasar Anda sudah terpenuhi. Nah, dengan kebutuhan sosial, nah ini sampai bisa berkomunikasi, misalkan Mbak Anggita bisa menunjukkan eksistensi, ya ini kebutuhan sosial. Jadi ketika teman-teman punya handphone ya ini yang disasar oleh para perusahaan sosmed ini ya ini ya, sosial, kebutuhan sosial. Nah, kalau sudah ini terpenuhi, makanya handphonenya bagus-bagusan sehingga ada penghargaan. Wah, fotonya bagus ya, tempatnya bagus. Ya ada penghargaan. Ya ada penghargaan. Itulah orang ya. Nah, kepingin apa? Dipuji, hargai ya ini. Sehingga kalau sudah di antara sosialnya, mungkin di antara kelas ini kepingin menunjukkan api-apian, fotonya, cantik-cantikan dan sebagainya, ini ada rasa ingin dihargai. Ya, dihargai. Dan yang paling tinggi adalah aktualisasi diri. Jadi bisa mengaktualisasi diri apa? Aktualisasi diri ya kalau teman-teman lihat seperti ya para pengusaha-pengusaha yang membuat parpol ya seperti Surya Paloh, kemudian seperti Haritanu,
Semua kebutuhannya sudah terpenuhi ya, sudah terpenuhi ya, makan aja secukupnya dia, mungkin makannya biasa-biasa aja, kalau makan enak sedikit pasti dia kolesterol ya. Ini ada rasa aktualisasi diri, di mana saya memiliki kontribusi terhadap orang-orang sekitar saya, itu aktualisasi diri. Jadi ketika nanti teman-teman bekerja, kalau nggak dipakai itu ya rasanya nggak enak. Misalkan hal-hal semacam itu, misalkan dalam lingkungan kelas ini, misalkan kita nggak direken, misalkan itu rasanya nggak nyaman ya, nggak nyaman gitu. Jadi misalkan Mbak Erika ini wes, makanya kalau ini juga menarik ya, bicara tentang aktualisasi. Ketika anak-anak kecil itu, pengalaman saya lihat anak-anak itu cuma gini ya, mungkin SD antara SMP ya. Kalau misalkan 4 orang ini ya, misalkan Mbak Anggita, Alifa, Erika ini kumpul, kemudian ada salah satu ngomong wes disuruh nggak mau, ya wes awakmu kata bolong, artinya nggak dikonco, apa yang terjadi? Sakit. Kata-kata itu kan, kenapa? Kebutuhan aktualisasi itu sangat ya. Jadi bully tingkat kecil ya, itu cuma perkataan nggak dibolo, itu juga merupakan apa ya, hal-hal yang menunjukkan apa ya, kebutuhan kita itu dibuang gitu rasanya. Kita itu nggak artinya ya, seperti itu ya. Keberadaan kita nggak ada artinya. Makanya orang itu kepinginan ya, ini adalah kebutuhan aktualisasi diri. Ini pada diri kita semua ya, pasti seperti itu. Makanya teman-teman, ada 5 kebutuhan dasar yang disampaikan oleh Maslow. Jadi ada kebutuhan fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Baik, ada yang tanyakan? Paham ya tentang ini kebutuhan. Kebutuhan-kebutuhan inilah yang memotivasi sebenarnya pada diri kita untuk bekerja. Jadi sebenarnya kita bekerja ini adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, kata Maslow seperti itu, ya kan? Untuk mencapai ini semua, misalkan saya kepingin memiliki baju, ya harus bekerja, memperoleh uang. Atau kalau zaman dulu apa ya, harus bekerja apa ya, mencari. Kalau dulu ya bajunya seperti itu ya. Kalau sekarang untuk bekerja mendapatkan uang, dari uang untuk membeli baju, membeli makanan, dan membeli rumah. Itu. Ini yang kebutuhan dasar kan, gitu ya, kita seperti itu. Nah, makanya kalau teman-teman ini kan sudah, kalau sudah itu semua terpenuhi, bagaimana ya rasa sosial apa? Beli sepeda motor, api-apian, handphone api-apian, ini adalah kebutuhan sosial. Ya, baik teman-teman. Nah ini ya, ini jadi inilah yang mendorong kita, kebutuhan-kebutuhan inilah mendorong kita untuk bekerja, memotivasi kita untuk kerja. Jadi motivasi itu dorongannya sangat kuat ya. Dorongannya sangat kuat ya, gitu ya. Jadi silakan kalau ada yang tanyakan. Nanti bisa ini menurut Maslow. Nah, ini ada perbedaan kebutuhan. Apa perbedaan kebutuhan? Jadi ada, ini kan dari kebutuhan Maslow ini saya bagi, ada kebutuhan tingkat dasar dan tingkat bawah, tingkat dasar dan tingkat atas. Ya, jadi kalau tingkat atas ya secara internal ya dalam, tapi kalau tingkat bawah ya kita harus ini ya, tadi ya, gaji kita memperoleh dari orang lain, bekerja di perusahaan, kemudian kita digaji. Tapi kalau sudah tingkat atas tentang penghargaan, aktualisasi diri dan penghargaan, ini dipengaruhi oleh diri kita sendiri. Ya apa ya, kayak selfie tadi ya, contoh. Ini contohnya ya teman-teman ya, hanya contoh aja. Jadi kayak itu. Jadi artinya apa? Kemudian agar kita diakui sebagai seorang akuntan misalkan ya, bahwa kita bersungguh-sungguh bekerja seperti itu. Ini kan kita kita tunjukkan ya seperti itu. Itulah terkait dengan aktualisasi diri. Misalkan saya tanya Mbak Erika jurusan apa, akuntansi, bisa mengerjakan pajak? Oh bisa Pak. Ya, artinya inilah ditunjukkan bagaimana dia
mampu menyelesaikan pekerjaannya. Jadi pekerjaannya apa? Apakah harus dibantu oleh Mbak Olivia? Tidak. Ini akan diselesaikan oleh Mbak Erika itu sendiri. Makanya yang disebut dengan dipenuhi secara internal, ya. Kalau dari tingkat bawah, karena Mbak Erika bekerja suatu perusahaan, jadi gaji tiap bulan. Nah, ya, karena untuk menunjukkan kemampuannya, lah itu sudah bicara tentang penghargaan. Bahwa saya harus gini, saya harus bekerja di tempat ini, harus ini untuk memperoleh penghargaan. Nah, ada macam-macam ya motivasi orang. Baik, jadi ada kalau yang bawah tadi dipengaruhi oleh eksternal, kalau yang tingkat atas ini sudah dipengaruhi kita yang berperan ya. Nah, kalau sekarang ini sudah bukan hanya ya, kalau tingkat bawah seperti sandang, pangan, papan dan rasa aman ini saya rasa sudah tidak ada masalah ya teman-teman ya. Saat ini alhamdulillah mungkin sudah dilampaui itu semua. Nah sekarang ini kan ya rasa ini ya penghargaan ya. Penghargaan ini yang ini ya. Jadi bagaimana kita bisa apa ya, ini yang kompetisi itu sebenarnya di sini tuh ya, di penghargaan. Nah ini teman-teman. Yang kedua ini ada teori X dan Y. Teori X dan Y. Ada yang tanyakan terkait dengan teori Maslow ini? Silakan. Belum Pak, masih jelas. Ya. Oke. Ini ada teori X dan Y ya, teori X dan Y ya. Nah ini ada teori X dan Y. Teori X itu memandang pandangan pertama pada dasarnya negatif, nah, negatif ya. Jadi itu pandangan dasarnya negatif ini teori X ya. Kalau pandangan kedua ini positif. Jadi melihat sesuatu McGregor itu ada dua pada dasarnya pada diri manusia, yaitu dia mencetuskan dua pandangan motivasi, yaitu teori X dan teori Y. Nah, teori X-nya ini berpandangan negatif, yang teori Y itu berpandangan positif. Apa teori ya ini ya? Jadi misalkan seperti ini. Ya, misalkan dalam satu perusahaan ya ini. Dalam satu perusahaan, karyawan pada dasar tidak menyukai pekerjaan dan sebisa mungkin menghindari pekerjaan. Ya kan? Sama kan dengan teman-teman ini pada dasarnya tidak menyukai dosen A gitu misalkan pada dasarnya nggak suka menyukai mata kuliahnya Pak Mukhlas misalkan. Dan dia ada keinginan ya kalau misalkan nggak masuk ya alhamdulillah gitu ya kan. Seperti itu. Nah ini ada teori. Nah ini. Yang kedua, ini karena ada pandangan seperti itu, maka karyawan harus dipaksa, dikendalikan atau diancam dengan hukuman. Ya wis, lawamu gak gelem bekerja, mengerjakan pekerjaan ini ya wis kalau itu keluar saja. Ada ancaman seperti itu. Atau kalau tidak mau menyelesaikan pekerjaan ini tak potong gajimu. Nah, misalkan seperti itu. Misalkan Mbak Erika ini disuruh ngerjakan pajak misalkan. Oh, aku kalau pajak itu gak bisa. Wis lebih baik aku ngerjano aja, analisa transaksi aja misalkan. Nah, tapi mau nggak mau wis karena ini bulan Maret ya misalkan pajak itu harus segera dihindari. Harus segera dikerjakan, tapi Mbak Erika untuk menghindari jangan ya ini ya, tapi bosnya tetap menyuruh Mbak Erika untuk mengerjakan. Nah, karena belum ya harus dipaksa seperti ini. Nah ini sehingga itu biasanya ini ya. Yang ketiga, biasanya karyawan ini untuk menghindari kan pastinya untuk menjalankan itu kan kudono surat tugasnya, surat perintah. Ya kalau ada, ini ada mana? Ini tuh nggak ada surat perintahnya dari pimpinan kalau aku mengerjakan pajak. Nah seperti itu ya. Makanya pasti karyawan itu ketika untuk
bisa menghindari pekerjaan yang tidak disukai, ya ini kan negatif ya, tidak disukai, maka dia itu mencari alasan. Salah satunya yaitu mencari surat tugas, kayak apa ya, kayak apa, kalau polisi ngerebut pencuri itu kan ditanya mana surat tugasnya. Kenapa? Ya kan orang kalau digerebek polisi kan nggak enak kan, gitu ya. Makanya apa? Mana surat tugasnya dan sebagainya. Ya. Jadi yang keempat, pada teori X ini karyawan itu menempatkan keamanan di atas faktor lain. Keamanan di sini apa? Keamanan dirinya, artinya apa? Ya karena tidak, contohnya tadi Mbak Erika tidak mau mengerjakan pajak, ya kan? Tidak mau mengerjakan pajak. Nah, dia itu kenapa? Kenapa? Ya mungkin saya tidak menguasai pajak. Nah ini kan aman ya. Kalau tak kerjakan nanti salah, seperti itu ya. Nah, ini jadi rata-rata orang-orang yang pada teori X ini, ya mungkin nggak tahu ya, teman-teman yang tahu diri Anda sendiri, ini menunjukkan sedikit ambisi, jadi nggak kurang motif. Ambisinya juga nggak ya, istilahnya gue bapak nggak jadi manajer aku gak apa-apa, nah, seperti itu ya. Pasti ada kata-kata seperti itu, wes aku gak apa-apa, pokoknya aku kerja aja, gitu ya. Jadi memang ambisi untuk naik jabatan sebagai biasanya ini sangat kecil sekali. Ini. Jadi intinya pada teori X ini berasumsi bahwa kebutuhan tingkat yang lebih rendah mendominasi kebutuhan individu. Ini. Jadi kan tadi dalam teori Maslow tadi kan ada dibagi menjadi dua ya, kebutuhan dasar dan kebutuhan atas atau bawah ya, kebutuhan bawah dan kebutuhan atas. Jadi orang-orang pada ini biasanya itu teori X ini biasanya yang pada tahapan tingkat bawah. Jadi nanti sama tahu diri, sama evaluasi lah diri teman-teman sekalian ya. Jadi biasanya orang-orang yang ya, mohon maaf, ini yang tidak suka tantangan biasanya seperti itu. Ya kata kuncinya seperti itu aja lah, nanti ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, siapa Pak golongan orang-orang yang teori biasanya orang-orang yang tidak mau tantangan itu? Ini itu ya. Baik. Ada yang ditanyakan terkait dengan teori X? Berikutnya ini McGregor mengatakan terhadap teori Y. Apa teori Y? Nah, teori Y-nya ini mengatakan bahwa karyawan menganggap kerja adalah yang menyenangkan. Lah ini. Jadi positif terus ini ya. Bahwa bekerja itu sesuatu yang menyenangkan. Ya, seperti bermain, beristirahat, gitu ya. Ini yang menyenangkan. Jadi sama ada mungkin seperti Mbak Olivia waktu kecil dulu main sepeda ya Mbak Olivia ya. Di benak Mbak Olivia dulu kan naik sepeda itu kan menyenangkan ya. Menyenangkan. Jadi ketika jatuh bangun lagi, disorai koncoe meringis, tertawa. Iya kan? Sakit, iya sakit. Tapi tetap semangat, menyenangkan. Nah itu positif ya. Jadi teman-teman ketika belajar, saya melihat ketika Anda waktu kecil dulu belajar naik sepeda, dari tidak bisa dipegang oleh orang tuanya, kemudian jalan sendiri, ketika jalan sendiri jatuh dan bangun lagi, jatuh dan bangun lagi. Tapi nggak pernah berhenti untuk tetap naik sepeda. Nah inilah yang terpenting ya. Nah ini jadi positif, sangat positif teori Y-nya. Ya, ini karyawan bisa belajar mengendalikan. Biasanya karyawan ini berlatih mengendalikan diri dan emosi untuk mencapai tujuan. Misalkan tujuannya Mbak Alika untuk menjadi manajer itu bagaimana? Wes dia itu kan ya disuruh, oh ya siap, bisa mengerjakan, oh, siap bisa. Gitu ya. Nah kenapa? Ya ini karena dia sudah punya tujuan, ya gitu ya. Ya,
Sehingga misalkan Mbak Alivia ini pajak nggak bisa, dia akan bersedia untuk belajar. Nah, untuk belajar ini ya, belajar. Nggak bisa pajak, dia akan belajar. Bisa aku tak anu lah kursus pajak sih. Soalnya aku di anu tantangan. Nah, ini. Nah, dan yang keempat, biasanya dengan teori Y ini, karyawan mampu membuat berbagai keputusan inovatif. Gitu. Jadi dia akan ada hal-hal inovasi yang inilah jadi teori Y ini adalah berpikir positif ya, berpikir positif ya. Nah ini biasanya pada teori Y ini adalah tingkat yang lebih tinggi ya, mendominasi. Jadi dari kebutuhannya ini adalah kebutuhannya lebih tinggi, mendominasi pada individu. Jadi ya memang kepingin tampil. Biasanya orang-orang yang kepingin tampil ini adalah orang-orang yang sudah menganut, nah ini ya, menganut ya, motivasi Y, blogger tadi, ya, blogger apa, ya menganggap ini adalah positif, nah, gitu ya. Jadi kalau diminta untuk mengerjakan sesuatu yang dia tidak bisa, tapi ini merupakan tantangan, bukan sebaliknya dia mencari pembenaran untuk menghindari masalah tersebut. Ya misalkan diminta untuk mengerjakan pajak balik ya ini tantangan, bisa padahal belum itu ya. Ini yang harus ya, harus pupuk. Karena apa? Ini untuk karir ya. Jadi orang itu memang motivasi main macam-macam ya teman-teman ya. Nah, dari di kelas ini saya juga nggak tahu motivasinya apa, teman-teman. Ada yang motivasi ini, itu dan sebagainya ya. Baik, ada yang tanyakan teman-teman antara teori McGregor. Jadi kalau teori X itu ya itu tadi ya, biasanya pada seseorang yang hanya untuk memenuhi kebutuhan yang dasar. Nah, karena dia akhirnya gitu ya. Jadi ada negative thinking ya. Wah aku lah kalau ngerjakan pajak gak iso nanti aku malah dipecat. Ada berpikiran seperti itu. Wah pecat terus aku kerja yang dimenang. Nah, gitu ya. Terus itu yang dalam benaknya adalah motivasi ya. Wah kalau ngono kayak apa caranya? Wah segini aja, saya nggak bisa, ini aja bisa nanti. Nah itu ya. Makanya kalau ada orang-orang yang bekerja ini ya memang harus dimotivasi. Caranya bagaimana ya, dengan ancaman. Nah ini juga ini ya. Ini ada terkait dengan teorinya McGregor. Yang ketiga ada teori terkait dengan teori dua faktor. Nah ini Frederick Herzberg ya. Jadi Herzberg ini dua faktor mengatakan bahwa hubungan seorang individu dengan pekerjaan merupakan yang mendasari adalah sikap seorang terhadap pekerjaan bisa dengan baik menentukan keberhasilan atau kegagalan. Dari ini tergantung dari sikap seseorang. Ya. Ya, jadi menurut dua faktor ini ada faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Nah, faktor dalam diri seseorang dan faktor di luar orang. Apa faktor intrinsiknya? Faktor intrinsiknya bisa ini adalah kemajuan ya dalam diri ya. Misalkan aku kepingin maju, aku kepingin karir ya. Kemudian pengakuan ya apa? Wes aku tak kerja no pajak tak menunjukkan bahwa aku ini bisa pajak, ada pengakuan seperti itu. Yang ketiga, intrinsik ada tanggung jawab. Apa tanggung jawab? Misalkan ya di sini karena saya menjadi seorang accounting, mau nggak mau ini tanggung jawab saya harus bisa ya seperti itu. Ada tanggung jawab di situ, ya kan? Ya. Dan untuk pencapaian, ya dia ada pencapaian. Supaya apa? Pencapaian terhadap keinginan tadi, keinginan terhadap apa? Penghargaan, mencapai penghargaan. Inilah yang disebut dengan faktor-faktor yang biasanya ada pada diri manusia ya. Ini terhadap kepuasan kerja ya biasanya gitu ya. Untuk pencapaian kepuasan kerja. Yang ekstrinsik apa? Mungkin orang itu kalau aku kalau nggak bekerja dengan baik ya diawasi CCTV misalkan, ya kan?
Saya pula kerja, karena apa? Kanan kiri saya ada CCTV, ada pengawasan. Yang kedua ada imbalan kerja. Oh, saya bekerja, mengerjakan pekerjaan pajak ini dengan baik, nanti saya mendapat bonus. Nah, itu ya, imbalan ya. Atau juga faktor yang ketiga ini terkait dengan kebijaksanaan perusahaan. Apa kebijaksanaan perusahaan? Nah, kalau orang accounting harus mengerjakan semua pekerjaan yang ada hubungan dengan accounting, ya termasuk apa? Pajak, audit, nggak bisa ya harus dikerjakan. Kenapa ya? Kebijakan perusahaan seperti itu. Yang ketiga adalah kondisi kerja. Apa contoh kondisi kerja? Ya apa? Ya memang perusahaan menuntut seperti itu. Bagaimana lagi gitu ya. Nah, makanya kalau faktor-faktor intrinsik itu adalah yang berhubungan dengan kepuasan kerja, ya kan? Karena dalam diri seseorang. Kalau yang ekstrinsik ini berhubungan tidak puas, ketidakpuasan kerja, nah, gitu. Misalkan ada orang yang suka bagaimana pengawasan tempat Anda bekerja? Wah, pengawasan tempat saya itu ketat sekali. Nah, saya sampai nggak bisa bergerak misalkan. Berarti kan tidak puas bekerja. Nah, gitu ya, seperti itu. Saya sudah bekerja mati-matian mengerjakan ini, tapi gajinya tambahannya cuma segini, tidak sesuai lah. Jadi ada ketidakpuasan. Ya, teman-teman ya. Baik, ada yang ditanyakan teman-teman? Nah ini ya. Jadi ini terkait dengan teori. Jadi yang pertama adalah teorinya Maslow, kebutuhan hierarki kebutuhan ada 5. Kemudian teori X dan Y, McGregor, dan teori 2 faktor ya. Herzberg ya, Frederick Herzberg ini ya. Yang keempat ini ada teori kebutuhan Maxwell. Nah, ini Maxwell apa? Maxwell ini ada fokusnya ada 3 ya. Jadi kebutuhan pencapaian, kekuatan, dan hubungan. Ada 3 fokus ini. Motivasi ini ya tergantung dari 3 kebutuhan. Kebutuhan apa saja? Kebutuhan akan pencapaian, akan kekuatan, dan akan hubungan. Ya. Jadi kalau pencapaian adalah dorongan yang melebihi standar. Nah, jadi kalau misalkan harus Mbak Alivia harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan seperti ini, ya ini kan melebihi standar ya. Nah, ini dia harus bekerja yang berhubungan dengan akuntansi dan sebagainya, gitu ya, pencapaian. Karena untuk mencapai ini dibutuhkanlah karyawan harus lebih banyak berjuang untuk mencapai pencapaian tersebut ya. Jadi iya, ya. Jadi dengan prestasi tinggi tentunya akan melakukan hal yang baik. Makanya di perusahaan itu ada kriteria salah satunya. Kenapa sih dibutuhkan IPK? Dibutuhkan IPK atau ini untuk menentukan bagaimana karyawan ini nanti bisa pekerjaan-pekerjaan perusahaannya seperti itu ya. Ini tujuannya seperti itu. Jadi kalau dibutuhkan IPK sekian, misalkan minim IPK 3,0 ya. Tujuannya apa? Sehingga akan melihat sejauh mana karyawan ini mempunyai prestasi, sehingga prestasi akademik ini untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan di perusahaan dengan baik juga. Harapannya seperti itu. Karyawan. Korelasinya apa sih Pak? IPK dengan
kita masuk kerja, yaitu ya teman-temannya. Jadi IPK itu memang sebagai salah satu alat ukur bagaimana karyawan ini mampu ini ya menyelesaikan pekerjaan di perusahaan, gitu ya. Apakah itu jangan? Ya tidak juga, memang karena ada faktor-faktor lain. Tapi memang pada umumnya yang dipakai adalah itu standarnya ya. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kekuatan. Jadi kebutuhan kekuatan. Ya, apa kebutuhan kekuatan? Ya, kebutuhan untuk membuat individu berperilaku agar mereka sehingga mereka tidak berperilaku sebaliknya. Jadi ada kekuatan apa? Berperilaku baik, ya. Itu ya. Makanya di perusahaan-perusahaan itu ada namanya peraturan kerja supaya apa ya, untuk mengatur ya budaya kerja, peraturan peraturan SOP ya seperti itu. Jadi pekerja nggak seenaknya. Walaupun accounting juga ada SOP-nya ya. Ya. Nah itu ya. Yang kedua, keinginan untuk memiliki pengaruh. Wah, ini jangan ya. Jadi kadang-kadang ya bagaimana nanti kita ini mempunyai ya. Makanya kalau teman-teman gerombol lah gini ya, saling gosip dan sebagainya, ya untuk memiliki pengaruh ya, keinginan untuk memiliki pengaruh. Ketika sampai bergerombol 3 orang gitu ya, nanti akan kelihatan siapa yang mendominasi ya gitu. Kalau ngomong ini ya dan sebagainya. Nanti ketika sampai ya misalkan 3 orang mahasiswa ini nanti akan kelihatan ya. 3 orang mahasiswa itu misalkan Mbak Andrea, Mbak Anissa dan Mbak Hana ini kumpul, kemudian akan berdiskusi, kita kira-kira makan siang hari ini makan apa, ya kan? Mbak Andrea misalkan ngomong, sekarang makanan aja pizza. Mbak Anissa ngomong, pizza, itu Burger King saja misalkan. Mbak Ana ngomong, segini penyetannya murah meriah. Nah ini kan akhirnya dari beda pendapat ini akan ada sama diskusikan. Misalkan yang disepakati ini akan ini adalah salah satunya terus naik. Akhirnya Mbak Anissa ngomong ini berargumen macam-macam, ya, banyak argumen. Nah ini kan pada dasarnya contoh ya, kita itu bagaimana ada kebutuhan untuk apa ya, memiliki pengaruh ya, tentunya pengaruh terhadap pendapat kita tersebut ya teman-teman ya. Yang ketiga memang ada namanya need, yaitu keinginan untuk apa ya, suka bertanggung jawab. Jadi ada jadi dia punya misalkan wes gak apa-apa, misalkan ya ini tadi contoh terkait dengan makan, wes ini karena wes kepingin supaya habis kena wes aku yang nanti kurangannya tak bayari ya, misalkan gitu ya. Misalkan Mbak Andrea ngomong iya wes apa wes nyapit saya kok tak bayari. Nah, seperti itu. Ada keinginan untuk bertanggung jawab. Ini ada pada dasar diri kita, itu ada ya keinginan untuk itu. Jadi yang ketiga memang cenderung ini ya, ada ini ya. Jadi yang ketiga ini ada kecenderungan lebih khawatir dengan wibawa. Jadi kadang-kadang kita itu ada rasa khawatir dengan apa, ngomong tidak percaya ambil aku dan sebagainya. Nah gitu ya. Makanya ada hal-hal yang dibuat ya seperti itu ya. Jadi untuk menjaga wibawanya, kadang-kadang kita nggak punya uang itu ya wis gampang. Ngomong gampang, kalau uangnya dia wis nanti aku yang bawa uang lah. Kita tahu nggak punya uang ya. Nanti aku wis misalkan sudah bicara punya nanti aku bayari misalkan uangnya nggak ono. Nah kadang-kadang ini yang mendorong seseorang untuk ini ya. Nah ini kecenderungan seperti ini. Kecenderungan untuk mengatur bawahnya itu ya.
Baik, silakan Mbak Erika atau yang lain. Jadi kalau yang kedua itu adalah need atau kebutuhan kekuatan, need power ya. Nah, yang ketiga adalah need affiliation, kebutuhan akan hubungan ya. Ini kebutuhan akan hubungan ya. Jadi keinginan untuk menjalin hubungan antara satu dengan yang lain. Jadi ini memang akan kebutuhan sosial ya, kebutuhan sosial. Jadi kalau kebutuhan excellent ini memang kebutuhan ya terkait dengan sudah kebutuhan dasar kita sudah terpenuhi semua ya. Jadi kita lebih kebutuhan tingkat atas ya, kebutuhan terkait dengan sosial, penghargaan. Jadi yang ini adalah ini ya. Jadi sosial, hubungan sosial ini keinginan untuk mengatur hubungan personal yang baik itu bagaimana? Seperti itu ya. Kita berkawan itu ya teman-teman ya, berkawan itu juga suatu kebutuhan ya. Persahabatan ya ini. Jadi bagaimana menjalinnya. Jadi inilah ada. Jadi kalau kita lihat ada 3 kebutuhan dari excellent, dari kebutuhan dari excellent ya, pencapaian, kekuatan dan hubungan. Ini sudah mencakup pada kebutuhan atas ya. Kalau tadi ada 5 hierarki, ini sudah pada rata-rata seseorang sudah mencapai tahap yang ketiga yaitu sosial. Jadi kebutuhan akan sosial, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan atas aktualisasi diri. Rata-rata ini. Jadi ini ya. Jadi David McSalin-nya itu ini ada fokus 3 pencapaian. Ini. Jadi kalau orang bekerja saat ini di mana posisinya dia? Rata-rata yang dipakai adalah McSalin. Kalau dulu, kalau orang-orang di hutan ini kan sudah, ini kan cuma kebutuhan 3 kebutuhan ya, mohon maaf ya. Jadi kayak anak-anak rimba yang di Jambi, ya itu kan hanya kebutuhan dasar ya. Sandang, pangan, papan, dan rasa aman. Sudah, itu aja. Nah, kalau kita yang di kota ini ya sudah ada 3 kebutuhan atas yaitu sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Baik teman-teman, ada yang tanyakan silakan. Nah ini. Tapi yang sekarang ini adalah kita sudah bicara tentang teori-teori motivasi saat ini ya, memang akan berbeda ya dengan teori yang dulu. Itu kan teori-teori tersebut dikembangkan oleh pakar-pakar pada tahun 50-an ya, bahkan sebelumnya ya. Nah sekarang ini sudah berevolusi dengan perkembangan zaman, namanya teori-teori kontemporer ya, itu seperti teori evaluasi kognitif. Jadi ada teori evolusi yang menyatakan bahwa pemberian penghargaan secara efektif ini ya untuk mengurangi cenderung mengurangi tingkat motivasi ya, atau ini ya. Jadi dalam teori kontemporer ini, teman-teman ini kan bekerja ya, sama lihat aja bekerja di perusahaan, kan gajinya sudah misalkan gajinya 5 juta ya kan, 5 juta terus ya. Ini apakah mereka itu bekerja dengan sungguh aja? Wes kerja sregep, gak sregep, menyatakan bahwa yang diberikan ini justru seperti itu. 2, teori penentuan tujuan. Apa teori penentuan tujuan? Bahwa tujuan yang sulit ketika diterima mengisyaratkan kinerja yang lebih tinggi pada tujuan yang mudah. Artinya apa? Jadi memang ada target. Nah ini yang dikembangkan di sekarang ini, target
target. Target memenuhi target misalkan ya sudah tahu targetnya itu hanya 100 misalkan dikasih 150. Nah itu artinya targetnya lebih tinggi ya. Ini karena perusahaan itu memakai teori penentuan tujuan. Itu ya. Nah, penentuan tujuan. Paham ya teman-teman ya? Nah, ya. Jadi memang saat ini banyak perusahaan-perusahaan yang menentukan target-target ya sebenarnya ini ya dia menggunakan teori teori contemporary adalah dengan tujuan. Jadi targetnya tinggi sama teman-teman juga harus ini punya target. Targetnya apa? Target jangka pendek tahun depan harus sudah lulus. Nah, apa rasional? Bagaimana cara kerja keras? Gitu ya. Yang ketiga, teori motivasi ini ada teori efektivitas diri. Ya, ini. Jadi ini menyatakan bahwa setiap orang ini mampu mengerjakan tugas. Jadi sudahlah orang lulusan accounting itu iso audit, ya iso ngecek pajak ya seperti itu ya. Nah, gitu ya. Itu. Jadi teori ini mengatakan bahwa setiap individu mampu mengerjakan tugas. Jadi biasanya orang-orang Korea ini memakai teori efektivitas diri. Jadi kalau sampai bekerja di perusahaan Korea nanti ngomong saya nggak bisa dimarahi sampai. Karena apa? Dia berkeyakinan bahwa semua orang harus pasti bisa gitu. Ini ya. Yang kedua bahwa dalam efektivitas ini mau kan semakin tinggi rasa percaya ini, semakin efektif bahwa menunjukkan bahwa seorang ini makin percaya diri. Jadi makanya orang-orang itu kan seperti itu ya. Ini. Nah, nanti ini memang itu ya teman-teman ya. Sehingga dengan efektivitas ini akan kecenderungan orang dapat menyelesaikan semua pekerjaannya dengan baik. Ya, ini bagaimana meningkatkan ya? Tentunya ada penguasaan yang tetap. Artinya kalau teman-teman bekerja di bidang accounting ya harus menguasai terkait dengan akuntansi, ya kan? Oh ini orang misalkan seniornya bagaimana bekerja, kita bisa melihat cara bekerja orang lain yang lebih bagus, ya kan? Karena seperti oh ini loh, misalkan Erika lo mampu mengerjakan ini ya. Soalnya gini, nah, ada contoh. Yang kedua memang harus dibujuk untuk mencapai efektivitas harus dibujuk. Makanya ada pelatihan. Nah, ini ya. Ya, yang keempat untuk mencapai efektivitas harus ada kemunculan apa? Ya diminta para karyawan itu membuat ide-ide. Nah, jadi supaya bagaimana ini menyelesaikan persoalan di perusahaan kita ini mungkin si A punya ide ini dan sebagainya. Ini ya untuk nanti idenya ini kenapa? Oh karena begini kan ada alasan-alasan. Dan yang keempat ini adalah teori keadilan. Nah, ini teori keadilan ini memang membandingkan ya antara individu, membandingkan masukan ya dan hasil pekerjaan yang mereka kerjakan. Seperti itu ya. Nah, harus ini memang teori keadilan. Jadi biasanya gini, misal Mbak Nanda misalkan, Mbak Nanda bekerjanya seperti ini, Mbak Erika ini, terus apa? Itu nyambut gawe ini bagus, jadi Mbak Erika itu nyambut gawe bagus, semua bisa kerjakan gajinya 10 juta, ya satu iso, seperti itu ya, membandingkan ya. Artinya dengan keadilan, dengan pekerjaan yang sama, aku bisa mencapai gaji yang segitu, yang sama dengan orang lain. Ya, jadi ada motivasi, jangan ngomong kalau kita negatif, enggak, jangan ya. Jadi kalau itu kan teori lama ya, teori tahun 50-an. Tapi kalau sekarang tidak, kita sudah bicara teori kondisi sekarang ini kan sudah beda dengan yang tahun
sebelum tahun 50 ya teman-teman ya. Nah, kita sudah pada tataran kebutuhan atas ya, terhadap sosial, penghargaan dan aktualisasi diri. Sehingga kita harus pakai teori Y ya, teori positif. Nah, maksudnya seperti itu ya, teori positif. Orang lain bisa, saya harus juga bisa, gitu ya. Orang lain gajinya 10 juta, saya harus bisa. Kenapa? Oh, karena pekerjaannya seperti ini. Oh, pekerjaan ini aku bisa loh. Nah, gitu ya. Kalau kita negatif, alah habis. Nah, gitu ya. Kita akan slow, negatif akan slow ya. Itu ya, teman-teman ya. Nah, itu. Nah, ini adalah model keadilan organisasi. Beberapa model ini ya nanti teman-teman bisa lihat bagaimana keadilan apa ya, ada namanya keadilan distributif. Jadi keadilan distributif itu apa? Keadilan dirasakan ya. Nah, jadi misalkan Mbak Nanda bekerja di perusahaan X misalkan ya, aku bekerja, saya mendapat kenaikan gaji yang pantas saya dapatkan, ya wes, gitu ya. Ini keadilan distributif ya. Jadi pekerjaannya bagus, Mbak Nanda, ya gajinya jadi naikkan. Nah itu, ini adalah distributif, sesuai dengan pekerjaannya. Yang kedua, ini ada keadilan prosedural. Apa keadilan prosedural? Keadilan yang dirasakan dari proses yang digunakan menentukan distribusi. Begitu ya. Gitu. Jadi ada prosedur. Prosedurnya apa? Misalkan untuk gaji pekerjaan ini, karena pekerjaannya ini apa istilahnya membutuhkan waktu yang lama dan kerumitan, maka dibutuhkan lembur. Ya, ada lembur-lembur inilah yang disebut dengan ketika gajinya naik, ya secara prosedur naik, ya, gitu ya. Ini keadilan prosedural. Jadi ada prosedurnya. Kenapa kok Arika gajinya 15 juta, kok saya cuma 10 juta? Oh, ternyata Mbak Arika ada ini lembur, kemudian perjalanan luar kota dan sebagainya. Ada prosedur yang dilampaui ada. Kemudian ada keadilan interaksional. Apa interaksional? Yaitu di mana keadilan seorang diperlukan dengan martabat dan kehormatan. Contohnya, ketika saya mendapatkan kenaikan gaji, akan saya sangat senang. Artinya apa? Ketika saya Mbak Nanda memperoleh kenaikan gaji ini, atasan senang. Artinya apa? Menunjukkan bahwa pekerjaannya itu sesuai, gitu loh. Oh, sudah dihargai. Ini adalah keadilan interaksional. Biasanya juga sama. Di Korea ini pakai ini, keadilan interaksional. Artinya apa? Tiba-tiba dikasih uang, tambah 1 juta, 1,5 juta. Nah itu nanti dia lebih ke sana ya arahnya. Nah itu ya, inilah terkait dengan keadilan organisasi. Jadi keadilan dalam perusahaan atau organisasi itu benar ada 3 ya. Baik, mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Saya tunggu. Silakan Mbak Arika atau yang lain. Nah, ini ya. Jadi nanti ini akan teman-teman temui ketika melakukan pekerjaan-pekerjaan ya di organisasi. Ya ini yang beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi. Apa yang mempengaruhi motivasi? Ada faktor internal ya. Jadi persepsi seorang mengenai dirinya sendiri. Ini jadi motivasi bekerja ini persepsinya dirinya sendiri apa? Oh, aku mampu melaksanakan pekerjaan ini. Karena apa? Aku lulusan akuntansi, IP ku 3,5. Nah ini kemudian tentang harga dirinya.
oh aku udah ada kerja, IPK ku 3,5, aku pasti bisa ngerjakan ini, mosok aku bisa ini nggak bisa. Ini terkait dengan harga diri. Yang ketiga, harapan pribadi. Harapan kalau saya mengerjakan pekerjaan ini, saya mendapatkan bonus, misalkan seperti itu ya. Ini internal pada diri kita. Kemudian yang keempat, faktor internal berikutnya adalah kebutuhan. Memang saya bekerja ini untuk memenuhi kebutuhan, karena yang ini ada keinginan. Apa keinginan? Ya memang ini bekerja di perusahaan X, ini saya sesuai keinginan saya karena yang dibutuhkan adalah bidang akuntansi ya. Apa? Sehingga dari ini semua ada kepuasan kerja. Oh, aku puas kalau kerja di perusahaan asingnya seperti itu. Kenapa? Gajinya banyak. Nah, itu ya. Nah, ini dan yang ketujuh ada faktor internal adalah prestasi kerja. Apa? Saya harus menunjukkan prestasi yang tinggi daripada teman-teman saya. Gitu ya. Ini jadi pasti ya di dalam diri kita, teman-teman semua ini ada 7 hal ini yang mendorong Anda untuk berbuat. Inilah yang disebut dengan faktor internal motivasi pada seseorang ya. Sama aja ketika Anda kuliah ini nanti akan kelihatan ketika Anda skripsi. Nah, Anda skripsi itu sudah akan kelihatan aslinya satu-satu. Ada bagaimana yang kepingin cepat lulus, ada yang ngomong bisa menyelesaikan pekerjaan ini, gitu ya. Aku menunjukkan kepada teman-temanku bahwa aku itu mampu. Nah, ini kan harga diri ya, dan seterusnya. Terus yang kedua, ini ada faktor eksternal. Jadi memang yang mempengaruhi juga jenis dan sifat pekerjaan. Ya, jenis dan sifat pekerjaannya bagaimana, ya kan? Kemudian ada kelompok pekerjaannya, kelompok kerja seorang di mana ia bergabung bagaimana ya. Nah, ini juga faktor eksternal. Misalkan, waduh, Nanda kerja di PT X, saya ikut aja ke sana, ya, gitu ya. Yang ketiga terkait dengan itu, yang ketiga terkait dengan organisasi ya. Tempat perusahaan Korea ini enak, ini kerja saya nyaman karena apa? Dengan orang-orang yang mempunyai kapasitas kerjanya, orang-orang pintar misalkan gitu ya. Yang kedua, yang keempat, eksternal di sini bisa terkait dengan situasi lingkungan kerja. Ini yang mendorong. Wah, situasinya apa? Wah, pekerjaan di perusahaan asing ini ya, lingkungan kerjanya bagus, nyaman, nah gitu ya. Peralatannya canggih semua, misalkan seperti itu ya. Ada ada antar jemputnya, gitu ya, dan sebagainya. Dan yang kelima ya mungkin karena gajinya lebih tinggi daripada perusahaan dalam negeri. Ini adalah hal-hal faktor yang mempengaruhi orang untuk bekerja. Baik teman-teman sekalian, ini mungkin yang ada yang tanyakan silakan terkait dengan motivasi ini ya. Ada yang tanyakan Mbak Nanda, Mbak Anissa? Paham ya? Paham apa nggak paham? Ya. Paham Pak. Ya, nanti izin bertanya. Jadi ya Mbak, silakan Mbak. Apa yang membedakan pengaruh dengan motivasi? Karena pada dasarnya kan motivasi sama pengaruh itu kan sama-sama mendorong seseorang untuk melakukan suatu hal, seperti itu Pak. Oh iya. Kalau pengaruh itu Mbak Erika, itu termasuk motivasi eksternal. Jadi yang mempengaruhi secara eksternal. Misalkan Mbak Erika bekerja di contoh aja paling gampang. Mbak Erika mau bekerja belajar di Unmu Surabaya, ya kan? Ini karena apa? Oh, ini karena teman saya ini waktu saya ngobrol dengan Mbak Nanda, misalkan Nanda, oh enak kuliah di Unmu, bla 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 bla. Ada yang mempengaruhi. Ini ada artinya, oh ya gitu ya. Kenapa? Ada sama nanti ketika bekerja. Artinya motivasi ini ada motivasi yang pengaruh di sini adalah motivasi yang sifatnya eksternal dari luar.
tapi ada juga yang dalam diri kita sendiri. Itu ya. Dan makanya tadi saya bedakan ada motivasi yang dipengaruhi pada diri sendiri. Ini kita nggak kelihatan ya, kita nggak sadar. Tapi ada yang dari motivasi yang dipengaruhi oleh eksternal. Ini yang kita sadar karena apa? Ini dari lingkungan kita, misalkan dari teman kita, dari website, itu bisa ya. Kemudian sampai dari pemberitaan kalau perusahaan asing seperti ini bla bla bla. Tapi pada dasarnya kali ini ya, tapi kita nggak nyadari bahwa diri kita juga gitu. Aku itu lulusan akuntansi, aku shock gitu ya, bisa bekerja di perusahaan itu. Ketika nanti ada, ini adalah nih ya. Jadi biasanya gini ya Mbak Erika ya, saya pertegas lagi. Kalau pengaruh itu biasanya itu ya motivasi yang disebabkan dari faktor eksternal gitu ya, eksternal ya. Kemudian ada yang dipengaruhi dari internal, yaitu yang disebut dengan dari diri kita sendiri sebenarnya, diri kita sendiri itu tadi. Tapi semua itu juga disebut dengan motivasi Mbak Erika ya. Semua itu juga disebut dengan motivasi. Apa mungkin aku kepingin menunjukkan membahagiakan ibu saya. Itu ada faktor apa? Yaitu bisa faktor internal atau eksternal. Saya kepingin membahagiakan ibu saya, makanya saya bekerja di perusahaan yang besar. Ada juga ketika saya itu kepingin menunjukkan saya mampu menyelesaikan pekerjaan ini, wong IP saya 3,5 seperti itu. Ini pada diri kita ya, dari dalam diri kita ya, dalam diri kita. Tapi kalau sudah bicara pengaruh itu kadang-kadang ya ada yang ini ya faktor lain ya di luar itu. Biasanya ada pemicunya ya. Nah, pemicunya siapa? Ya macam-macam ya, bujukan dari teman, bujukan dari pimpinan, usah ngerjain lagi lah, nanti lah ngerjain lagi kan awak misalkan gajinya tinggi dan sebagainya. Itu ya Mbak Erika, bedanya seperti itu. Jadi kalau yang lainnya silakan Mbak Ana atau Mbak Eka. Nah itu. Jadi itu adalah hal-hal yang penting dalam motivasi. Jadi kita harus ya, ini adalah tentang motivasi. Nanti sampai bisa memetakan pada diri Anda sendiri kira-kira di mana saya posisinya. Ya, ini tugas sudah saya lihat ada yang memang teman-teman sudah mulai ya memang kita belajar apa ya, menganalisa situasi. Kenapa sih ya? Ini penting sekali ya. Ini sudah saya lihat tugasnya. Memang ya bukan masalah benar atau salah ya terkait dengan tugas ini. Karena memang ini kita memang kelak nanti ketika Anda bekerja akan mengalami situasi hal seperti ini. Karena dalam pikiran kita like and dislike ini akan berpengaruh. Misalkan saya tidak suka, nah ini akan mencerminkan. Tapi kalau kita suka pada A, nah ini karena ini teman, karena ini sama menilai satu dengan lain adalah teman ya, teman Anda bercanda, teman apa, nah ini isinya bagus. Tapi nanti sudah bekerja beda lagi. Nah ya kan, wah akan ada kompetisi. Dan ketika ada kompetisi inilah yang akan merubah dan kita semua. Karena kalau saya lihat ini yang memang bagus-bagus semua. Ya nggak apa-apa. Memang kondisi saat ini memang positif semua. Tapi nanti ketika teman-teman bekerja, ya nanti ya. Kalau 5 tahun lagi Anda sudah bekerja, menghadapi posisi yang bagus, coba hubungi saya. Bagaimana gitu ya. Anda melihat teman saat pertama kali Anda masuk kerja dan 5 tahun setelah Anda 2 tahun lah atau 3 tahun setelah Anda bekerja bagaimana? Itu kan ada perubahan. Karena pada diri kita sudah ada pengaruh yang berbeda-beda ya. Karena pengaruh like and dislike itu juga akan berpengaruh. Nah ini ya. Mungkin nanti coba lihat teman Anda yang Anda nilai saat ini ya, mungkin hari ini ya tanggal 6 April 2001 nanti sama lihat
6 April 2023 teman yang dia nilai itu apa sama penilaiannya? Ya ini dalam hati saja ya. Mungkin Mbak Erika kemarin nilai siapa, atau Mbak Anissa nilai siapa pada hari ini, nanti 3 tahun lagi sampai lihat apakah penilaian saya sama. Maksudnya seperti itu ya teman-teman ya. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau saat ini bagus, kalau 2 tahun lagi bagaimana? Ya. Apakah ini bukan untuk menjudge teman saya baik dan buruk, tidak ya, nanti ini nanti mungkin teman-teman bisa lihat ini drakor tentang profiler ya. Siapa yang sudah lihat? Mbak Alif, ya sudah lihat ini profiler drakor? Itu kan film lama itu ya, tahun lalu itu ya. Profiler itu lah, tentang pembunuhan itu. NCI. Nggak ada yang nggak obi ini. Itu profiler itu tentang perilaku organisasi. Perilaku ya. Belum lihat, Pak. Oke, baik. Mohon maaf ya, saya harus. Oh, belum lihat. Ya nanti lihat aja. Browsingan ada itu. Oh, maksud kalau saya. Ini, Pak. Ya nanti ya. Iya. Kenapa, Mbak? Lagi lihat dilihat. Oh, gitu. Ya wes, oke. Ya orang kan beda-beda ya, gendernya kan beda-beda. Genre. Mungkin ada yang suka ini. Baik, saya mohon maaf saya harus ini ya, ada kegiatan di rapat ya, untuk rapat ini ada kegiatan rapat, jadi